karena melindungi anak itu telah menjadi bagian dari komitmen negara, apalagi di Undang-Undang Dasar 1945 telah tegas bahwa perlindungan anak itu menjadi bagian dari mandat konstitusional kita. Di masa pandemi COVID ini, derajat kasusnya tentu lebih besar ya. Ini tentu menjadi effort tersendiri bagi negara, termasuk juga pemerintah daerah, agar memberikan perhatian khusus ya terhadap kasus ini. Kenapa? Karena konteksnya bukan semata-mata memberikan perhatian sosial, bantuan sosial bagi yang bersangkutan, tetapi konteks yang lebih makro adalah memastikan banyak hal agar anak-anak kita yang kehilangan orang tuanya ini bisa tumbuh kembang dengan baik. Support terkait kondisi psikososial mereka yang memang itu karena meninggal oleh orang tua atau oleh pengasuh utama atau oleh orang-orang yang dicintai mereka, kakek nenek, itu mereka mengalami duka yang mendalam. Nah, proses yang dilakukan yang utama adalah bagaimana kami itu bisa mengurangi duka itu dengan memberikan layanan dukungan psikososial. Yang sifatnya sebetulnya ada yang bersifat personal karena kami harus datang ke tempat-tempat tersendiri, artinya ke rumah. Tapi juga seperti di Jawa Timur teman-teman melakukannya secara massal karena cukup banyak. Tapi sebetulnya yang personal itu mereka juga butuhkan. Nah, selain itu juga kami memberikan juga bantuan-bantuan yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan mereka, terutama ketika anak-anak itu misalnya melakukan isolasi mandiri, atau juga seperti selalu saya sampaikan adalah bantuan-bantuan yang terkait dengan kesehatan mereka. Proses pengasuhan bagi anak-anak yang ditinggal orang tuanya akibat COVID atau akibat yang lain itu harus benar-benar prosedural, harus mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia sesuai tahapan-tahapan yang tadi kami sampaikan. Nah, yang kedua tentu yang harus juga dipastikan adalah kita semua saya kira harus bergerak bersama. Karena perlindungan anak itu tentu tidak hanya bisa diserahkan pada Kemensos, tidak bisa diserahkan pada dinas sosial, karena kan ini perannya memang cukup besar ya dalam proses assessment, proses adopsi dan lain sebagainya. Ini kan Kemensos dan Dinsos saya kira sangat besar perannya. Tetapi tentu daya dukung masyarakat kita agar memberikan literasi, agar memberikan edukasi termasuk RT RW saya kira itu penting. Saling mengingatkan agar anak-anak kita dalam proses pengalihan pengasuhan itu berjalan dengan baik, sekaligus niat baik yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu proses pengasuhan itu benar-benar legal sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Kita beralih ke Bu Eka. Bu Eka, ini bagaimana pemerintah mengawasi atau mengontrol ketika anak-anak ini menjadi korban ketika orang tuanya harus meninggal akibat COVID supaya tidak terjadi child trafficking ini, Bu Eka? Ya, jadi memang itu soal prosedural tadi itu memang juga berjenjang. Pengawasan yang kami lakukan ada berbagai tahap tergantung misalnya pengasuhan. Untuk pengasuhan kami lakukan selain dari Kementerian Sosial tentu saja juga kerjasama dengan Dinas Sosial dan seluruh pendamping di daerah. Lalu kemudian juga untuk penanganan kekerasan kami juga punya layanan telepon pelayanan sosial anak 1571, silakan telepon melaporkan kalau ada persoalan-persoalan terkait itu. Nah, saya memang mencermati juga dari proses yang kami peroleh di lapangan dari penanganan untuk anak-anak korban kekerasan itu memang di beberapa wilayah itu lumayan tinggi sekalipun di situasi COVID. Nah, untuk daerah-daerah tertentu itulah maka biasanya dari tim Kementerian Sosial kami memberikan pembinaan dan pengawasan rada lumayan. Karena apa? Karena kami juga punya balai besar, balai lokal rehabilitasi sosial, ada 41 balai di seluruh Indonesia yang sudah diinstruksikan oleh Ibu Menteri agar juga melayani anak-anak. Kekhasan Indonesia itu yang sangat melekat di masyarakat adalah gotong royong. Saya kira budaya gotong royong ini mari terus kita tumbuhkan dalam situasi seperti ini. Ya, saya kira
penting agar kita saling caring antar tetangga, antar masyarakat ya, terutama yang membutuhkan dalam situasi sulit seperti ini, sehingga ke depan kita semua akan menghadirkan semangat baik ya. Biasanya dalam situasi sulit itu kadang-kadang muncul kebaikan, makanya kita bangkitkan semangat baik kita untuk memastikan kualitas perlindungan anak agar semakin baik. Oke. Itu saya kira, Mas. Oke, dalam kesulitan pasti kadang-kadang muncul kebaikan. Terima kasih Pak Susanto dan juga Ibu Eka sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini di Sudut Pandang. Semoga ini bisa menjadi hal baik di tengah pandemi dan semoga anak-anak Indonesia tetap bahagia seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Eka dan juga Pak Susanto.